Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Aulia Syafutri, NIM 21129285. Baiklah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang wawasan tentang filsafat pendidikan yang diampu oleh Dr. Ulfia Rahmi SPD MPD dan Bapak Hadi Ulfiansyah SPD MPD. Pengertian filsafat pendidikan. 1. Secara terminologi. Secara etimologi, istilah filsafat berasal dari bahasa Arab, yaitu falsafah, atau juga dari bahasa Yunani, yaitu philosophia philen, cinta, dan sophia, kebijaksanaan. Jadi bisa dipahami bahwa filsafat berarti cinta kebijaksanaan, dan seorang filsuf adalah pencari kebijaksanaan, pecinta kebijaksanaan dalam arti hakikat. Yang pertama, filsafat adalah pengetahuan tentang pengetahuan. Yang kedua, filsafat adalah akar dari pengetahuan atau pengetahuan terdalam. Yang ketiga, berfilsafat berarti berpikir radikal atau sampai ke akarnya. 2. Beberapa definisi tentang pengertian filsafat. Pertama, filsafat pendidikan adalah filsafat terapan yang menyelidiki hakikat pendidikan yang bersangkut paut dengan tujuan, latar belakang, cara, dan hasilnya. Selain itu, filsafat pendidikan menyelidiki hakikat pendidikan yang bersangkut paut dengan analisis kritis terhadap struktur dan kegunaannya. Kedua, filsafat pendidikan adalah aktivitas pemikiran yang teratur yang menjadi filsafat sebagai medianya untuk menyusun, menyelaraskan, dan memadukan proses pendidikan. Dengan secara sederhana, filsafat pendidikan juga berarti suatu pemikiran secara mendalam dan sistematis tentang masalah-masalah pendidikan. Dalam makna lain, filsafat pendidikan adalah falsifikasi pendidikan, baik dalam makna teoritis, konseptual, maupun makna praktis pragmatis yang menggejala. Yang ketiga, filsafat pendidikan merupakan aplikasi filsafat dalam lapangan pendidikan. Seperti halnya filsafat pendidikan dapat dikatakan spekulatif, preskriptif, dan analitik. Filsafat pendidikan dapat dikatakan spekulatif karena berusaha membangun teori-teori hakikat manusia, hakikat masyarakat, hakikat dunia yang sangat bermanfaat dalam menafsirkan data-data sebagai hasil penelitian sains yang berbeda. Yang keempat, filsafat pendidikan dikatakan perspektif apabila filsafat pendidikan menentukan tujuan-tujuan yang harus diikuti dan dicapainya, serta menentukan cara-cara yang tepat dan benar untuk digunakan dalam mencapai tujuan tersebut. Dalam hal ini, tujuan pendidikan nasional yang tertian dalam Undang-Undang SPN Nomor 20 Tahun 2003 merupakan pendidikan preskriptif sebab menentukan tujuan atau target pendidikan yang hendak dicapai. Ketiga, definisi berdasarkan watak dan fungsi. Yang pertama, informal, sikap dan kepercayaan yang diterima secara tidak kritis. Yang kedua, formal, sikap kritis atas kepercayaan yang dijunjung tinggi. Yang ketiga, spekulatif, hasil berbagai sains dan teknologi yang ditinjau dari pengalaman manusia. Yang keempat, logosentris, analisis kata dan konsep. Yang kelima, aktual, problem yang berkembang di masyarakat dan dicarikan jawabannya oleh para ahli filsafat. 5. Pitagoras, tahun 572 sampai 497 Masehi, dihabiskan sebagai orang pertama yang memakai kata filosofia yang berarti pecinta kebijaksanaan, bukan kebijaksanaan itu sendiri. Plato, tahun 427 sampai 347 sebelum Masehi, mengartikannya sebagai ilmu pengetahuan berminat mencapai kebenaran yang hakiki lewat dialektika. Aristoteles, tahun 382 sampai 322 sebelum Masehi, mendefinisikan filsafat sebagai pengetahuan tentang kebenaran.
Yang terakhir Al-Farabi tahun 870 sampai 950 sebelum Masehi mengartikan filsafat sebagai ilmu pengetahuan tentang alam maujud dan hakikat alam yang sebenarnya. B. Pendekatan individualistik. Yang pertama, kontroversi yang dilematis. Dalam pemikiran aksiologi sering muncul pandangan kontroversial bahkan dilematis dalam mengembangkan ilmu. Hal tersebut terjadi dalam kasus-kasus pemikiran ilmu belakangan ini, yaitu aksiologi adalah filsafat nilai. Aspek nilai ini ada kaitannya dengan kategori. Yang pertama, baik dan buruk, serta yang kedua, indah dan jelek. Kategori nilai yang pertama di bawah kajian filsafat tingkah laku atau disebut etika, sedang kategori kedua merupakan objek kajian filsafat keindahan atau estetika ilmu, tidak saja menjelaskan gejala-gejala alam untuk pengertian dan pemahaman, namun lebih jauh lagi bertujuan memanipulasi faktor-faktor yang terkait dalam gejala tersebut untuk mengontrol dan mengarahkan proses yang terjadi. Kalau dalam tahap kontemplasi, masalah moral bersangkutan dengan metafisika keilmuan, maka dalam tahap manipulasi ini berkaitan dengan masalah cara penggunaan pengetahuan ilmiah, atau secara filsafat dapat dikatakan dalam tahap pengembangan konsep terhadap masalah moral yang ditinjau dari segi ontologi keilmuan, sedangkan dalam tahap pengembangan konsep terdapat masalah moral ditinjau dari segi aksiologi keilmuan. Yang kedua, misteri kehidupan filsafat. Manusia perlu dipelajari karena manusia mempunyai kemampuan dan kekuatan untuk menyelidiki dan menganalisis suatu secara mendalam. Manusia berpikir dan menganalisa banyak hal. Pada suatu titik, manusia akan sampai kepada saat di mana dia akan bertanya mengenai arti keberadaannya sendiri sebagai manusia. Dengan demikian, filsafat manusia mengantar manusia untuk menyelami kehidupannya sendiri dan sangat mungkin mendapat pencerahan mengenai menjadi manusia yang lebih utuh. Dalam sejarah, manusia selalu berusaha memecahkan permasalahan pokok tentang makna dan eksistensinya yang selalu sulit memperoleh jawaban. Filsafat manusia ada untuk mendorong manusia mencapai hakikatnya. 3. Karakteristik biologis manusia. Setiap individu mempunyai karakteristik bawaan, heredity, dan karakteristik yang dipengaruhi oleh lingkungan. Karakteristik bawaan merupakan karakteristik keturunan yang dibawa sejak ia lahir, baik yang berhubungan dengan faktor biologis maupun sosial psikologis. Keyakinan masa lalu menyatakan bahwa kepribadian terbawa pembawaan dan lingkungan merupakan dua faktor yang terbentuk karena dua faktor yang terpisah, masing-masing mempengaruhi kepribadian dan kemampuan individu bawaan dan lingkungan dengan caranya masing-masing. Namun setelah disadari bahwa apa yang dipikirkan dan dikerjakan oleh seseorang atau apa yang dirasakan oleh siapapun merupakan hasil dari perpaduan dari apa yang ada di antara faktor-faktor biologis yang diturunkan dan pengaruh lingkungan. Seorang anak memulai pendidikan formalnya di tingkat TK kira-kira pada usia 4-6 tahun. Tanpa memperdulikan berapa umur anak, karakteristik pribadi dan kebiasaan-kebiasaan yang dibawa ke sekolah akhirnya terbentuk oleh pengaruh lingkungan, dan hal itu tampak sebagai pengaruh penting terhadap keberhasilannya di sekolah dan masa perkembangan hidupnya kemudian hari. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah dan janggal mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.